Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa channel Baitus Sholihah Official yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih senantiasa diberikan kenikmatan-kenikmatannya, baik nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas demi aktivitas berkat karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang selalu kita lantunkan setiap hari tercurah kepada para keluarga, sahabat, serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa channel Baitus Sholihah Official yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya channel Syiar Islam serta dakwah ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan bagi seorang muazzin, seorang yang senantiasa memanggil dengan panggilan-panggilan untuk menyeru kepada orang sholat, yaitu muazzin sholat. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk menunaikan sholat, karena sholat adalah satu kewajiban bagi kita semua yang harus kita jalani sebagai satu bentuk konsekuensi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan mendirikan sholat. Marilah sama-sama kita akan membahas sedikit tentang fadilah keutamaan seorang muazzin, seorang yang memanggil panggilan untuk menyuruh orang agar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairul huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil mutasil ila Syekh Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaban nafabihi ulumihi wa barakatihi ulumihim fid daraini amin. Qala radhiyallahu an. Kita akan membahas tentang fadilah azan, yang mana di dalam kitab karangan Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani itu dikumpulkan dalam satu bab yang namanya Fadilatul Azan, yaitu keutamaan bagi seorang muazzin. Sudah sepantasnya lah kita memuliakan seorang muazzin yang mana menyeru kepada panggilan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada panggilan muazzin, kita mungkin lupa, kita mungkin lalai di dalam sholat kita, lupa akan waktu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sahabat Nabi yang pertama kali melantunkan azan yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu sosok Bilal bin Rabah, yang mana suaranya begitu indah, begitu lantang waktu kumpul pertama kali dalam menyerukan azan di Madinah, yaitu sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Para pemirsa Baitus Sholihah Official, dalam bab pertama, dalam hadis yang pertama dalam keutamaan seorang muazzin, fi fadilatil azan, fadilah keutamaan yang seorang
yang berazan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adana lis-sholati sab'a sinin muhtasiban kataballahu lahu bara'atun minan nar. Dalam hadis Nabi yang pertama dijelaskan, barang siapa yang azan, bagi orang yang azan, dia seringkali melantunkan azan selama sab'a sinin, 7 tahun, muhtasiban kataballahu lahu bara'atun minan nar, sungguh dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang azan itu diberikan kebebasan daripada siksa api neraka. Para pemirsa Baitus Sholeh Official, man adana lis-sholati sab'a sinin muhtasiban kataballahu lahu bara'atun minan nar. Bagi orang yang azan, terutama setiap hari dia azan, lantunkan panggilan untuk menyeru kepada perintah Allah berupa sholat, selama-lamanya 7 tahun dia sering azan, sungguh dicatat oleh para malaikat, yaitu orang yang azan bara'atun minan nar, dibebaskan daripada siksa api neraka. Subhanallah. Makanya kita, siapapun, kalau kita ada di masjid, di musalla, maka kita lantunkanlah azan sebagai satu tanda bukti kita untuk mengawali pertanda sholat kita, sehingga dicatat segala amal ibadah kita oleh para malaikat sebagai amal untuk membebaskan kita daripada siksa api neraka. Para pemirsa Baitus Sholeh Official, dalam hadis juga diterangkan bahwasannya bagi orang yang azan, man adana khamsa salawatin imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Man adana khamsa salawatin imanan, barang siapa yang azan pada waktu sholat 5 waktu, sungguhnya dengan penuh keimanan, wahtisaban, sungguh dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikatnya, sehingga ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambi, sehingga dosa-dosa yang terdahulu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Begitu mulianya bagi seorang muazzin, seorang yang berazan menyeru panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk salat, maka sesungguhnya daripada faidah keutamaannya orang yang berazan itu sungguh telah diampuni dosa-dosanya, gugur dosa-dosanya terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya kita menjalankan kewajiban kita, tetapi kita juga bisa mengajak, kita juga bisa berazan di dalam hidup kita. Sekali kita yang menyeru dengan panggilan azan, sehingga kita tercatat, tercatat bukan saja orang-orang yang menjalankan ibadah sholat, tetapi orang-orang yang memulai ibadah sholat dengan panggilan azan. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis berikutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu yu'simullah ta'ala min adabil qabri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang, golongan orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab kubur, yang mana diantaranya asyahid, orang yang mati syahid. Ini tanda-tandanya. Pertama, 3 golongan orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama as-syahid, orang yang mati syahid, orang yang berjuang demi agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Allah, menegakkan agama yang hak. Mati meninggal itu adalah orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa al-kubur. Yang kedua, wal mu'adid, yaitu orang-orang yang azan. Subhanallah, begitu mulianya orang-orang yang azan,
sehingga mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah orang-orang yang tidak tercatat, orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa kuburnya. Maka sungguh beruntung bagi orang-orang yang menjalankan azan untuk menyeru panggilan kepada Allah, salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta yang ketiga, orang yang dipelihara daripada siksa kubur, daripada siksa api neraka, yaitu wal mutawaffi yaumal jum'ah wa lailatul jum'ah, yaitu orang yang mati pada hari Jumat atau meninggal pada malam Jumat. Subhanallah, begitu mulianya bagi orang-orang yang memang dia dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat ataupun malam Jumat. Karena kenapa? Malam Jumat adalah malam Sayyidul Ayyam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengencangkan ikat pinggangnya, lebih memperbanyak ibadah di antara malam-malam lain, yaitu dengan mengagungkan malam Jumat yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyak-banyak berzikir, kita banyak-banyak sholat malam, kita banyak-banyak bermuhasabah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bagi orang-orang yang meninggal pada hari Jumat ataupun malam Jumat termasuk golongan-golongan orang yang sudah diterima oleh Allah di dalam surga, sehingga tidak ada siksa dipelihara oleh Allah langsung daripada siksa-siksa kubur. Ya Rabbal Alamin. Mungkin 3 hadis ini bisa menjadi motivasi buat kita semua agar senantiasa bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa pada panggilan azan. Poin yang pertama, orang yang melaksanakan azan selama 7 saat asini muhtasiban dicatat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, sehingga jauh daripada siksa kubur, sehingga tempatnya di surga Allah taala. Yang hadis kedua yaitu siapa orang yang azan pada 5 waktu, maka sungguh diampuni dosa-dosa terlebih dahulu. Man azza salawatil imanan wa ihtisaban Allahu wa taqaddama min dzambi. Yang ketiga, 3 golongan orang yang dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa taala daripada siksa kubur, daripada api neraka, yaitu pertama as-syahid, orang yang mati syahid. Kedua, wal muazin, orang yang azan kepada panggilan sholat untuk umat besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta yang mati hari Jumat ataupun yaumul Jumat. Maka oleh karena itu, marilah sama kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Subhanahu